kalau dirimu, siapapun kelaknya ingin jadi pemimpin yang diingat, yang jadi sejarah, yang dirindukan, yang dicintai, menjadi pribadi yang tulus dalam berkehidupan. Nah itu kan enteng kan syarat? Enteng kan teman-teman? Terima kasih. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan? Silahkan selamat mencoba. Karena pendidikan, akademik, kecerdasan itu kan alat untuk mewujudkan visi misinya dalam memimpin. Untuk apa? Ya. Tapi syarat mutlaknya menjadi pribadi yang tulus. Jadilah pribadi yang tulus. Udah itu aja. Syarat mutlak. Ya. Sederhana sekali kan? Sederhana banget. Pendek. Langsung selesai. Ya. Langsung selesai. Ya. Siapapun yang tulus. Satu lagi, yang kedua, AHY itu adalah pribadi yang pemaaf. Itu yang aku rasakan, pemaaf. Dan tidak sungkan juga untuk minta maaf. Untuk mengakui. Ya, jadi pemaaf dan tidak sungkan juga untuk minta maaf. Menurutku. Pribadi yang gentle. Ya, karena tidak akan gentle kan kalau tidak pemaaf dan meminta maaf. Itu. Nah, jadilah pribadi yang pemaaf dan tidak malu minta maaf. Itu juga syarat jadi pemimpin. Tapi kalau terlalu panjang, syaratnya banyak, jadilah manusia yang tulus dalam hidup ini. Nah, pasti kelak dirimu jadi orang hebat. Jadi orang besar. Gampang banget sih. Gampang ya? Gitu doang loh. Gitu doang. Ya buat kalian yang mau jadi orang besar, mau hebat, mau jadi pemimpin. Karena syaratnya jadilah orang tulus. Karena tiap-tiap orang tulus pasti ikhlas. Tiap-tiap orang tulus pasti ridho. Kan gitu. Tiap-tiap orang tulus pasti berkeyakinan yang bulat. Tiap-tiap orang tulus pasti tersambung dengan Tuhan. Tiap-tiap orang tulus pasti dipergunakan Tuhan. Nah, jadi jadilah pribadi yang tulus dalam hal apapun. Enteng kan? Enteng banget. Enteng banget. Enteng banget. Jadi seorang pemimpin pasti dalam mengambil keputusan. Oh, nanti dulu. Satu lagi. Menurutku AHY itu pribadi yang tulus. Tapi kan orang tulus harusnya nggak marah misalnya. Nah, kalau misalkan ada yang marah, kadang kesal, kadang ini, itu bukan berarti tidak tulus. Jadi orang tulus itu bukan berarti nggak marah, nggak kesal. Tapi marah dan kesalnya untuk kebaikan. Orang tulus bukan berarti nggak marah, bukan berarti nggak kesal, bukan berarti nggak nangis. Iya, ya. Orang tulus bukan berarti nggak kesal, nggak marah, nggak nangis. Bukan berarti nggak ada kesalahan. Iya, bukan. Tapi ketika dia marah untuk memperbaiki. Ketika dia kesal untuk memperbaiki dan menyadari diri. Ketika dia salah, tidak sungkan minta maaf. Ketika dia salah, ketika orang salah, memberi maaf. Nah, itu kadang pengertiannya kan, ya kalau emang tulus kenapa marah? Enggak. Intinya orang tulus itu tidak menyimpan kebencian dan dendam. Tidak menyimpan prasangka. Ya, tidak menyimpan prasangka itu karena kebencian. Jadi tidak menyimpan kebencian dan dendam. Jadilah pribadi yang tidak menyimpan kebencian dan dendam.
Intinya balik lagi, jadilah orang tulus. Itu aja syaratnya. Dan buat teman-teman, siapa tahu pengen jadi pemimpin kan kalau Itu syarat ya. syarat. Syarat yang sangat mudah loh. Ketika engkau Sederhana tulus syaratnya. dalam hidupmu, aku ridho kepadamu, kata Tuhan. Oke. Jadi seorang pemimpin pasti selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang genting. Ya. Ketika ada permasalahan. Ya. Pasti ada waktu di mana tidak ada seseorang pun yang mampu membantu. Tapi menjadi seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Harus ada solusi. Sedangkan mau bertanya ke siapa? Tidak ada tempat. Terus pertanyaannya, bagaimana sampai akhirnya seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan walau tidak ada walau siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa, tidak ada tempat bertanya, tapi harus bersikap. Tapi harus bersikap ya. Ya tidak bisa disebut punya aura kepemimpinan kalau tidak bisa menentukan sikap. Itu aja. Tidak akan bisa punya aura kepemimpinan kalau tidak bisa bersikap. Jadi karena dia bisa bersikap, bisa memutuskan sendiri itu, makanya punya aura kepemimpinan. Dan setiap keputusannya selalu lebih penting mementingkan kebaikan, kebaikan umat, kebaikan negara, kebaikan orang banyak. Orang banyak. Itu. Jadi bagi yang tidak bisa, dia pemimpin tapi tidak bisa mutusin, nah itu bukan pemimpin. Kenapa AHY itu dia punya aura kepemimpinan? Karena pasti dia bisa memutuskan apapun itu. Dan seluruh keputusannya pasti untuk kebaikan. Hanya yang tidak mengerti, yang kadang salah menduga. Betul. Sekali lagi kuucapkan pelan-pelan, aura kepemimpinan itu muncul ketika orang itu bisa memutuskan. Kalau dirimu tidak bisa memutuskan, tidak akan ada aura kepemimpinan di dirimu. Sederhana kan? Banget. Kadang-kadang kenapa jadi repot? Padahal sederhana semua loh yang gue jelaskan. Enteng kan? Enteng banget kan ya? Enteng banget, cuy. Tapi kenapa nggak ini ya? Pas mau meraktekin rada agak tersendat-sendat gitu. Tapi memang kalau kita lihat perjalanan AHY dalam mengambil keputusan ini kan selalu jadi sorotan awal ketika dia keluar, tidak lagi menjadi perwira TNI dan terjun ke politik. Itu pun keputusan yang bikin heboh. Ya, bukan gampang. Ya, bikin heboh. Terus sampai akhirnya bergabung kemarin ini dengan Koalisi Indonesia Maju sekarang ini. Terus akhirnya dilantik jadi menteri. Ini kan bikin heboh gitu. Nah, yang tadi lo bilang, setiap keputusan-keputusan itu sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan, sikapnya. Orang itu tidak. Karena gini, seorang pemimpin itu pada akhirnya memutuskan sendiri. Itu pemimpin yang benar. Tetap dia minta pendapat. Ya, betul. Pasti. Tetap dia sowan. Tetap dia bertukar pendapat. Tapi pada akhirnya seorang pemimpin yang benar itu pasti memutuskan sendiri. Dan semua keputusannya itu bisa kupastikan untuk kebaikan yang dia pimpin.
Pasti itu. Makanya ada aura kepemimpinan.